Gereja Katolik sore dan malam ini menggelar misa Natal. Menko Polkam dan Kapolri turut hadir menyampaikan ucapan selamat Natal dan menjamin keamanan. Menjelang misa Natal di Gereja Katedral, Menko Polkam Budi Gunawan, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI datang dan melihat persiapan serta pengamanan misa Natal. Ketiganya menyempatkan diri untuk menyapa umat Katolik yang sudah hadir sejak sore tadi di dalam katedral. Selain Kapolri, Panglima dan juga Menko Polkam hadir pula Menteri Agama dan Menko Bidang Pembangunan Manusia, pemuka agama Kristen dan juga pejabat Gubernur Jakarta. Saat mengunjungi Gereja Katedral, Menko Polkam Budi Gunawan menyampaikan pesan Natal yang dititipkan Presiden Prabowo Subianto kepada jemaat. Sementara itu Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan juga Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto memastikan perayaan Natal berjalan dengan aman. Kami ingin menambahkan ada satu titipan pesan dari Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto. Beliau menitipkan salam ucapan selamat Natal tahun 2024 kepada seluruh umat Kristiani yang merayakan. Sekaligus dengan harapan semoga dengan niat suci Natal tahun 2024 ini kita semakin memperoleh kedamaian, kemudian juga kebersamaan, gotong royong di dalam membantu sesama umat yang kurang beruntung. Inilah beberapa hal yang perlu kami tambahkan. Sekali lagi, kami atas nama pemerintah mengucapkan selamat Natal tahun 2024. Semoga kedamaian, kemudian kebahagiaan dan kesejahteraan menyertai kita. Semoga Tuhan meridhoi apa yang menjadi kegiatan kita hari ini. Puji Tuhan dan tentu Tuhan sertai kita. Terima kasih. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Kardinal Monsinyur Syahrial dan seluruh romo serta seluruh jemaat, menambahkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menko Polkam, Menko PMK, bahwa kami TNI Polri dan khususnya menyampaikan sesuai dengan arahan Bapak Presiden, tentunya kami mengamankan seluruh rangkaian kegiatan Nataru baik hari ini dan juga kegiatan-kegiatan ibadah selanjutnya. Tentunya kami kerjasama TNI, organisasi masyarakat dan stakeholder lain bersinergi untuk menjaga, mengawal dan mengamankan agar ibadah Natal yang kita laksanakan semuanya bisa berjalan dengan aman dan lancar. Dan tentunya mewakili pemerintah dan keluarga besar Polri, kami mengucapkan selamat Natal tahun 2024 dan tahun baru 2025 dan damai sejahtera selalu menyertai kita semua sehingga kita bisa bersinergi untuk bersama-sama menuju Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat Uskup, Pastor dan Menteri, para Menteri, Kapolri dan para jemaat sekalian, atas nama keluarga besar Tentara Nasional Indonesia mengucapkan selamat Natal dan tahun baru 2025. Semoga Natal ini memberikan keberkahan
Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai. Terima kasih. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait Misa Natal di Gereja Katedral Jakarta, kami telah terhubung dengan rekan Camar Haenda di sana. Selamat malam, Camar, bagaimana pelaksanaan Misa di Gereja Katedral hari ini? Iya, baik. Selamat malam Kevin dan juga pemirsa, benar sekali bahwa hari ini diselenggarakan Misa Malam Natal yang diselenggarakan 2 sesi. Di antaranya pada pukul 5 sore tadi yang sudah selesai, dan saat ini jemaat sedang menunggu untuk Misa Malam Natal pada sesi kedua. Berdasarkan pemantauan kami, dari tadi kami melihat memang ini jemaat cukup hikmat begitu untuk bisa berdoa bersama kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga memaknai sukacita Natal dengan riang gembira, dengan damai, dan tentunya sesuai dengan tema dari Natal tahun ini, yakni marilah kita pergi ke Bethlehem. Dan hal ini memiliki makna persaudaraan dan juga harapan untuk kepentingan bangsa. Seperti diketahui bahwasanya Indonesia ini beragam suku, budaya, ras, dan juga agama, sehingga persatuan adalah hal yang sangat penting untuk kita fokuskan agar bangsa ini bisa menjadi bangsa yang maju dan juga damai. Pemantauan kami dari sore hari sampai dengan saat ini memang tidak ada penambahan kursi yang dilakukan. Artinya seperti yang sudah disampaikan pada sore hari tadi, ada sekitar 4.500 kursi yang disediakan. Sementara untuk di sisi dalam dari gereja katedral ini hanya disediakan cukup untuk 800 orang. Sementara di luar gereja bisa Anda lihat Kevin dan juga pemirsa di belakang saya, memang ini lebih leluasa begitu dan juga lebih banyak kuotanya untuk menampung banyak jemaat yang memang terbagi ke dalam 2 sesi, di antaranya di luar gereja di plaza, kemudian juga di Gua Maria dan juga tenda. Ini lebih dari 2.100 orang bisa ditampung. Sementara untuk jadwal misa yang dilakukan pada hari ini ini dilakukan 2 kali, dan untuk misa yang akan dilakukan pada Natal esok hari 25 Desember ini dilakukan 3 kali, yakni pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat pada pagi hari, kemudian dilanjutkan pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat pada siang hari, dan terakhir pada sore hari yakni pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Tadi kami juga memantau sejumlah pejabat negara juga turut hadir, diantaranya adalah Menko PMK, kemudian juga Menko Polkam, ada Menteri Agama, kemudian ada Panglima TNI dan juga Kapolri yang hadir, yang juga sekali lagi menyemarakan dan juga memberikan pesan damai dan juga memastikan bahwasanya seluruh jemaat yang menyelenggarakan misa dan juga merayakan Natal di Indonesia ini bisa aman dan juga nyaman. Terutama tadi sudah dikuatkan oleh statement dari Jenderal Listio Sigit Prabowo bahwasanya selaku Kapolri, bahwasanya pengamanan ini dilakukan secara ketat dan juga sudah dilakukan sterilisasi dari jauh-jauh hari, sehingga umat dan jemaat yang berdoa dan juga beribadah bisa senantiasa damai dan juga merasa aman. Dan untuk informasi-informasi lain yang dapat kami sampaikan, bahwasanya keesokan hari, yakni pada tanggal 25 Desember 2025, ini akan dilakukan sekali lagi 3 kali sesi ibadah, yakni pada pagi, siang, dan juga sore hari, tentunya dengan pengamanan yang sama dari pihak kepolisian dan juga aparat gabungan, beserta dengan organisasi kemasyarakatan lainnya. Sementara demikian, Kevin, kembali ke Anda. Baik, semoga damai sukacita Natal dapat melingkupi seluruh jemaat yang hadir di Gereja Katedral malam hari ini. Terima kasih, Camar Haida melaporkan langsung dari Gereja Katedral Jakarta. Selamat kembali bertugas. Ribuan penumpang kapal dari Pelabuhan Merak, Banten menuju Bakauheni, Lampung sehari menjelang libur Natal terpantau ramai lancar. Dari data Posko Merak, Banten, jumlah penumpang kapal hingga saat ini berjumlah 228.703 penumpang. Satu hari jelang libur Natal 2024, ribuan penumpang kapal memadati Pelabuhan Merak, Banten menuju Bakauheni, Lampung. Dari data Posko Merak, Banten, jumlah penumpang kapal hingga saat ini berjumlah 228.703 orang.
Adapun total penumpang yang menyeberang dari Jawa ke Sumatera mencapai 36.103 orang atau turun 42% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebanyak 61.965 orang. Tercatat kendaraan roda 2 yang telah menyeberang mencapai 938 unit atau turun 71% dibandingkan tahun lalu yang mencapai 3.232 kendaraan. Total 7.792 kendaraan telah menyeberang dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera. Nggak seberapa macet sih, lumayan lancar, nggak kayak tahun sebelumnya. Oh, tahun sebelumnya kenapa? Lumayan macet, karena kan gelombangnya besar tahun lalu kan. Jadi macetnya sampai luar. Jadi agak susah. Kalau sekarang sih Om? Kalau sekarang sih nggak seberapa macet sih, nggak kayak tahun lalu. Pelabuhan Merak terus mengantisipasi kepadatan penumpang saat puncak arus mudik Natal ataupun karena terkendala cuaca. Sementara total kendaraan yang telah menyeberang dari Pelabuhan Merak Banten tercatat 54.177 kendaraan atau turun 14% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sementara menjelang perayaan Natal, arus lalu lintas di Simpang Gadok Puncak, Jawa Barat ramai lancar. Meski jumlah kendaraan meningkat, antrean kendaraan dapat terurai dengan baik. Satu hari menjelang libur panjang perayaan Natal dan Tahun Baru, arus lalu lintas di Simpang Gadok Puncak, Jawa Barat masih ramai lancar. Hingga Selasa siang jumlah kendaraan yang melintas tergolong normal dan tak tercatat adanya lonjakan jumlah kendaraan, baik dari arah Jakarta menuju puncak maupun sebaliknya. Pihak kepolisian akan memberlakukan rekayasa lalu lintas melalui sistem one way maupun ganjil genap jika jumlah kendaraan mulai meningkat signifikan. Dan pemirsa, bagaimana pantauan kepadatan lalu lintas libur Natal dan Tahun Baru? Kami telah terhubung dengan rekan Hamzah Hasibuan di rest area kilometer 19 Bekasi, Jawa Barat. Selamat malam, Hamzah, bagaimana kepadatan lalu lintas di lokasi tempat Anda saat ini? Ya, selamat malam Kevin dan juga pemirsa. Saat ini kondisi lalu lintas di kilometer 19 tol Jakarta Cikampek terlihat ramai dan lancar. Belum ada ketersendatan maupun antrian kendaraan panjang yang terjadi di kilometer 19 tol Jakarta Cikampek ini. Tadi pada sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat sore tadi kami memantau sempat ada sedikit kenaikan volume kendaraan yang ada di tol Jakarta Cikampek ini dari Cikampek menuju ke Jakarta. Namun saat ini kendaraan maupun lalu lintas yang ada di tol Jakarta Cikampek sudah kembali normal. Sebelumnya berdasarkan pantauan kami ini kendaraan yang melintas di tol Jakarta Cikampek khususnya kilometer 19 didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga truk angkutan barang. Kemudian pengendara yang melintas di tol Jakarta Cikampek ini rencananya nanti akan menuju ke jalur gerbang tol Kaliurip yang menghubungkan Jakarta dengan beberapa daerah yang ada di Jawa Barat serta menuju ke gerbang tol Cikampek Utama di mana menghubungkan Jakarta dengan beberapa daerah yang ada hingga ke Jawa Timur. Dapat kami sampaikan juga bahwa kepolisian maupun Jasa Marga sebelumnya berencana untuk melaksanakan rekayasa lalu lintas kontraflow. Namun hingga dari siang tadi hingga malam ini kami memantau bahwa pihak kepolisian maupun Jasa Marga tidak melaksanakan rekayasa lalu lintas kontraflow karena volume kendaraan yang melintas di Jakarta Cikampek ini masih tergolong ramai lancar. Kemudian pihak Jasa Marga sebelumnya menyampaikan bahwa akan melaksanakan kontraflow di beberapa tanggal yaitu tanggal 24, 26, dan 28 Desember 2024 serta di tanggal 1 Januari 2025. Kontraflow ini dilaksanakan secara situasional menimbang jumlah maupun volume kendaraan yang melintas di tol Jakarta Cikampek. Di momen libur Natal 2024 serta Tahun Baru 2025 ini pihak Jasa Marga juga rencananya akan memberikan diskon tarif tol sebesar 10%, di mana diskon tarif tol ini bisa digunakan oleh masyarakat di beberapa tanggal khusus yaitu tanggal 19 serta 28 Desember 2024 serta di tanggal 3 Januari 2025 mendatang. Masyarakat dihimbau untuk selalu berhati-hati dalam melintas di jalan tol khususnya ketika melaksanakan
mudik maupun ingin berlibur di momen liburan Natal dan Tahun Baru kali ini. Serta untuk masyarakat yang ingin mengunjungi posko pengamanan maupun posko kesehatan yang sudah disiapkan oleh dinas terkait dapat mengunjunginya di beberapa rest area yang ada di Jalan Tol Jakarta Cikampek. Sementara itu, Kevin. Baik, terima kasih Hamzah Hasibuan melaporkan langsung dari KM19 Tol Jakarta Cikampek. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, sementara itu jalur utama menuju objek wisata Lembang terus dipadati kendaraan wisatawan di kawasan Simpang Ledeng, Kota Bandung, Jawa Barat. Kepadatan juga terjadi di kawasan Jalan Setiabudi. Mayoritas kendaraan didominasi oleh kendaraan wisatawan lokal dan luar kota Bandung. Untuk mengantisipasi kepadatan, petugas kepolisian mengalihkan sebagian kendaraan wisatawan ke arah Sersan Bajuri. Selain itu, jika terjadi kepadatan yang cukup parah, petugas kepolisian berkoordinasi dengan Polsek Lembang akan menerapkan sistem buka tutup jalan. Diprediksi kepadatan arus wisata di kawasan jalur Lembang akan terus terjadi hingga mendekati malam pergantian Tahun Baru 2025. Menjelang Natal, penumpang masih memadati Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat jumlah penumpang mencapai 152.000 dengan pergerakan pesawat mencapai lebih dari 1.000 penerbangan. Tujuan favorit masih didominasi rute penerbangan Denpasar, Medan, Makassar, Surabaya, dan Balikpapan. Adanya kebijakan pemerintah menurunkan harga tiket sebesar 10%, mendorong tingginya minat penumpang untuk pergi berlibur. Para penumpang diimbau untuk datang ke bandara 3 jam lebih awal untuk menghindari antrean di counter check-in. Kepadatan arus mudik libur Natal dan Tahun Baru masih terjadi di Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Hari ini kembali ada satu kapal yang bersandar di dermaga Pelabuhan Parepare dengan menurunkan sebanyak hampir 1.000 penumpang asal Samarinda, Kalimantan Timur. Jelang libur panjang perayaan Natal dan Tahun Baru, penumpang kapal memadati dermaga Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Selasa siang. Sebanyak 972 penumpang kapal asal Samarinda, Kalimantan Timur tiba di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare dengan menggunakan KM Queen Soya. Sebagian dari penumpang kapal merupakan perantau yang bekerja di Kalimantan dan akan berlibur untuk merayakan Natal dan Tahun Baru ke sejumlah daerah di Sulawesi Selatan pada libur panjang kali ini. Sejumlah personil kepolisian pun disiagakan di pintu keluar dermaga untuk memeriksa satu persatu bawaan penumpang. Hal ini untuk mengantisipasi adanya barang berbahaya yang dibawa penumpang dari luar kota. Saya dari Samarinda, mau ke Toraja. Mau ke Toraja ya. Pak, kondisi di kapal tadi, Pak? Ya lumayan aman. Kalau ombak, Pak? Enggak ada. Ada sih, cuman dikit aja. Dikit aja ya? Dikit-dikit aja. Untuk keramaian penumpang di atas kapal, Pak, bagaimana? Untuk keramaian tidak terlalu padat. Tidak terlalu padat ya? Jadi aman. Diprediksi lonjakan arus mudik libur Nataru di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare akan terjadi hingga Selasa malam. Dengan tambahan kedatangan satu kapal yang akan bersandar. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Pratama, iNews melaporkan. Sebanyak 1.500 lebih posko kesehatan didirikan Kementerian Kesehatan dalam menyambut libur Natal dan Tahun Baru. Ribuan posko tersebut tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia, yakni di setiap area tol dan pertigaan jalur arteri. Posko kesehatan yang didirikan Kementerian Kesehatan salah satunya terdapat di rest area kilometer 57 ruas tol Jakarta Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Posko pelayanan kesehatan ini buka 24 jam secara gratis untuk para pengendara yang beristirahat di rest area. Di posko ini disediakan pemeriksaan kesehatan, obat-obatan, serta pijat refleksi. Pos-pos tersebut diisi oleh tim pemantau dari daerah dan pemerintah pusat. Gambaran seperti Nataru ini, Kementerian Kesehatan menyediakan 1.574 posko. Ya. Nah, untuk di Jawa Barat sendiri itu sekitar 266 posko kita siapkan. Posko ini bukan hanya terletak di jalan tol,
tetapi juga di titik-titik di mana kita perkirakan rawan kecelakaan atau rawan masalah kesehatan. Pemirsa, Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus suap politisi PDIP Harun Masiku. Penetapan Hasto sebagai tersangka kasus suap Harun Masiku diumumkan dalam konferensi pers yang digelar KPK Selasa sore. Penetapan Hasto sebagai tersangka juga telah tertuang dalam surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Sebelum kabar status tersangka tersebut mencuat, Hasto Kristianto telah beberapa kali memenuhi panggilan KPK untuk dimintai keterangan. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini terkait penetapan tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto oleh KPK, kami telah terhubung dengan rekan Irfan Hardiansyah di kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat. Selamat malam Irfan, bagaimana suasana terkini di kantor DPP PDIP? Ya, baik. Terima kasih. Selamat malam Kevin dan juga pemirsa. Saat ini kami sedang berada di kantor DPP PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Di mana untuk situasi terkini dari pantauan kami memang sejak ramainya berita penetapan tersangka Sekjen PDI Perjuangan oleh KPK yakni Hasto Kristianto, kami belum melihat adanya pergerakan di kantor DPP Perjuangan pada saat ini. Dan memang dalam hal ini sebelumnya Hasto ini telah ditetapkan sebagai tersangka, dan dari juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim ini menyebutkan bahwa memang pihaknya ini sangat tegas membantah bahwa penetapan tersangka oleh KPK ini tidak benar adanya. Namun terkait penetapan tersangka Hasto ini sebelumnya memang telah ramai diberitakan bahwa surat perintah penyidikan atau sprindik penetapan tersangka Hasto Kristianto ini telah ramai dan bocor di media sosial. Kemudian pada sore hari tadi KPK secara resmi ini menggelar konferensi pers di mana KPK secara resmi menetapkan Hasto Kristianto ini sebagai tersangka. Dalam hal ini Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap terhadap komisioner KPU terkait pergantian antar waktu atau PAW yang juga menjerat ex-caleg PDIP yakni Harun Masiku. Dalam perkara Harun Masiku ini Hasto sebelumnya pernah diperiksa oleh KPK dan untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Namun pada pemeriksaan yang dilakukan oleh Hasto ini belum masuk pokok perkara dikarenakan Hasto tidak terima bahwa staf yang menemaninya ini digeledah oleh penyidik KPK, di mana penyidik ini menyita beberapa handphone begitu kepemilikan dari Hasto, dan yang disita ini berupa 3 handphone, kemudian kartu ATM serta buku catatan atas kepemilikan dari Hasto Kristianto. Dan tentunya kami masih menunggu keterangan resmi dari pihak PDIP terkait penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto ini, dan nantinya kami akan kembali update apakah memang dari PDIP ini akan menggelar konferensi pers dan nantinya, namun dari informasi yang kami terima benar pada pukul 20 nanti PDIP ini akan menggelar konferensi pers, namun terkait dengan siapa yang akan berbicara dan untuk tempat ini kami masih terus menanyakan agenda konferensi pers yang akan dilakukan oleh PDIP. Sementara demikian, Kevin. Update kembali nanti pukul 20 konferensi pers yang akan digelar di kantor DPP PDIP. Terima kasih Irfan melaporkan langsung dari kantor DPP PDIP Jakarta. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, KPK resmi mengumumkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Dia dijerat sebagai tersangka kasus dugaan suap terhadap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Keterangan tersebut disampaikan langsung Ketua KPK Setio Budianto di gedung KPK Jakarta. Kemudian dari proses pengembangan penyidikan ditemukan bukti petunjuk bahwa sebagian uang yang digunakan untuk menyuap berasal dari saudara HK. Bahwa dalam proses perencanaan sampai dengan penyerahan uang tersebut, saudara HK mengatur dan mengendalikan saudara Saiful Bahri dan saudara DPI
dalam memberikan suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Saudara HK mengatur dan mengendalikan saudara DTI untuk menyusun kajian hukum pelaksanaan putusan MA dan surat permohonan pelaksanaan permohonan fatwa MA kepada KPU. Saudara HK mengatur dan mengendalikan saudara DTI untuk melobi anggota KPU agar dapat menetapkan HM sebagai anggota DPR RI terpilih dari Dapil 1 Sumsel. Saudara HK mengatur dan mengendalikan saudara DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Komisioner KPU melalui PIU. Kemudian saudara HK bersama-sama dengan HM, kemudian Saiful Bahri dan DTI melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan, jumlahnya sama dengan penjelasan pada penanganan kasus sebelumnya. Atas perbuatan saudara HK tersebut, KPK selanjutnya melakukan proses ekspos dan lain-lain dan akhirnya menerbitkan surat perintah penyidikan bernomor Sprindik /153/Dik 0.00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024 dengan uraian penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka HK bersama-sama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode 2017 sampai dengan 2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio F terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024. Sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Atas perbuatan saudara DTI tersebut, KPK mengeluarkan surat perintah penyidikan nomor Sprindik 154 Dik 00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024 dengan uraian sebagai berikut. Penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka DTI bersama-sama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum bersama-sama dengan Agustiani Tio F terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Selain perbuatan tersebut di atas, saudara HK diketahui dan diduga melakukan perbuatan tindak pidana lain sebagai berikut. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat proses tangkap tangan oleh KPK, saudara HK memerintahkan salah satu pegawainya di Jalan Sultan Syahrir yang biasa digunakan sebagai kantor untuk menelpon kepada HM dan memerintahkan supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, saudara HK memerintahkan kepada salah satu pegawainya untuk menenggelamkan HP
yang dalam penguasaan pegawai tersebut agar tidak ditemukan oleh KPK. Saudara HK mengumpulkan beberapa saksi terkait dengan perkara HM dan mengarahkan, memberikan doktrin, memberikan penekanan agar saksi tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak melebar, dan tidak memberikan keterangan yang memojokkan kepada yang bersangkutan. Atas perbuatan saudara HK tersebut, KPK mengeluarkan surat perintah penyidikan nomor Sprindik 152 Dik 0001/12/2024 tanggal 23 Desember 2024 dengan uraian penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka HK dan kawan-kawan, yaitu dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang dilakukan oleh tersangka HM bersama-sama dengan Saiful Bahri berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode 2017-2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio F sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak. Sementara mantan Ketua KPK Muhammad Jassin menyebutkan penetapan status hukum Hasto Kristianto dilakukan setelah melalui proses penyidikan. Jassin optimis KPK akan mampu segera menangkap Harun Masiku. Berikut perbincangannya bersama rekan Priska Papilaya. Kalau ini berdasarkan due process of law, ini harus mengumpulkan barang bukti. Barang bukti itu bisa banyak, ya, saksi, dokumen, kemudian petunjuknya, misalnya dari lawful interception, penyadapan, itu kan dikumpulkan melalui proses. Tapi kalau tangkap tangan ya segera, di proses hukum 90 hari sudah naik ke pengadilan. Tapi kalau melalui proses penyelidikan seperti kasus ini ya, kasus suap Harun Masiku ini dan keterlibatannya juga artinya baru diketahui setelah adanya bukti baru, yaitu kita menilai wajar lah seperti ini. Jadi kasus yang misalnya ditangani oleh pimpinan KPK periode sebelumnya, kalau kami dulu kan periode 1 sebelumnya, nah kami periode 2 menerima yang sudah setengah matang atau katakanlah tinggal mengeksekusi, itu yang mengeksekusi pada periode berikutnya itu suatu hal yang lazim gitu loh. Nah proses sebelumnya sudah panjang, kemudian eksekusinya di periode berikutnya, itu suatu hal yang lazim dan tidak harus dikaitkan dengan wah ini ada hubungannya dengan politik ini. KPK ditugaskan oleh pihak tertentu untuk mentersangkakan oknum pejabat dari PDIP begitu. Saya kira enggak benar itu. Ini bukan kali pertama kok. Ini sekjennya kan juga sekjen itu bukan kok jabatan tertinggi di partai kan. KPK itu beberapa kali menangani ketua umum partai itu ya. Sebelumnya ya, periode sebelumnya di periode kami dulu ya ketua umum Demokrat, ketua umum Partai Persatuan Pembangunan, kemudian Partai Golkar dan yang lain sebagainya. Kalau kaitannya dengan menangani kasus-kasus yang terkait dengan pimpinan partai begitu Pak, apa kesulitannya Pak? Ya tergantung pada misalnya kalau ketua partainya itu kebetulan terima suap, kemudian uangnya ada, yang menyuap juga ada, dianya sendiri juga ada ditangkap, itu proses cepat itu kalau tangkap tangan. Misalnya kasus mantan ketua umum di P3 kemarin itu, ya dengan inisial namanya RH itu kan cepat. Tapi kalau dimulai dari penyelidikan, itu ya sama dengan kasus-kasus yang lain, saya kira. Selama KPK ini adalah teguh pendirian, konsisten dalam penegakan hukum,
menjalankan tugas sesuai dengan perintah undang-undang, saya kira ya itu tidak harus perlu dicurigai ya, kecuali ya memang pimpinannya sudah tidak independen dan bahkan melakukan suatu perbuatan pidana. Nah, itu yang perlu diperhatikan atau perlu menjadi concern masyarakat untuk ikut memperhatikan sepak terjang dari pimpinan KPK itu. Jadi kalau ini ya, karena yang memang Harun Masikunya belum tertangkap, masih menjadi buronan. Yang seharusnya pimpinan periode yang sebelumnya ini, yang periode 5, Pak Firly CS ini bisa menangkap itu. Seharusnya ya, kalau dia ya dugaan masyarakat kan bisa aja. Kalau dia tidak diintervensi atau tidak mengikuti intervensi pihak lain. Jadi pimpinan KPK itu cukup kuat dasar hukumnya untuk tidak mau diintervensi. Karena pasal 3-nya menyebutkan, jadi dalam menjalankan tugas itu ya KPK itu, ya itu bebas dari pengaruh manapun juga. Independen lembaganya itu. Ya, tapi kalau Anda melihat sendiri Bapak, kasus penetapan tersangka Hasto Kristianto ini terkait dengan Harun Masiku. Sesulit itukah menangkap Harun Masiku sampai 5 tahun? Sementara sampai sekarang belum juga terlihat begitu tanda-tanda akan ditangkap atau keberadaannya di mana, sementara CCTV sudah terlihat dan sebagainya. Ya, jadi saya tadi ya mohon maaf ya, membandingkan dengan pimpinan KPK periode sebelumnya. Kalau periode ini saya kira dalam waktu singkat ya Harun Masiku itu akan ketemu itu. Ini kan instruksi dari pimpinannya itu. Penanggung jawab tertinggi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPK itu ya pimpinan KPK. Begitu diperintahkan menyebar katakanlah intelijen, bekerja sama dengan penegak hukum lain, kepolisian dan kejaksaan. Itu segera. Lantas bagaimana pemirsa tanggapan dari PDI Perjuangan terkait ditetapkannya sebagai tersangka Hasto Kristianto dalam kasus suap Harun Masiku? Berikut wawancara rekan kami Davi Pratama dengan Guntur Romli. Bang Guntur, tanggapan Anda pertama kali ketika mendengar informasi bahwa Mas Hasto dijadikan tersangka? Ya, pertama ini adalah kasus politik. Ini politisasi ya, bukan kasus hukum. Lihat saja dari prosesnya bagaimana sprindik itu bisa bocor ke media. Jadi sebelum ada yang namanya konferensi pers dari KPK. Jadi ini sudah yang namanya penggiringan opini. Kemudian Mas Hasto, Sekjen PDI Perjuangan, sebelum ini sudah menerima ancaman ya, ia bakal ditersangkakan. Ya, dan itu tersangka itu akan dibatalkan kalau rencana pemecatan Joko Widodo dibatalkan. Dan ini merupakan keterangan resmi. Jadi Mas Hasto sudah merekam, sudah memberikan ini sebagai bukti, kemudian juga siapa yang menyampaikan itu semuanya sudah ada dan juga sudah di hadapan notaris. Jadi ini bukan hoax, bukan rumor. Ini dari Mas Hasto sendiri. Kemudian juga kasus ini kan selama ini juga menjadikan Sekjen PDI Perjuangan sebagai sandera untuk menakut-nakuti, untuk mengancam, untuk membungkam beliau. Kalau kita tilik, kasus ini kan sebenarnya tahun 2020. Ya, kasusnya pengadilan sudah, kemudian juga yang menerima suap sudah masuk penjara bahkan bebas. Yang menjadi persoalan adalah yang diduga memberikan suap itu kan buron sampai sekarang HM. Nah harusnya KPK itu kan bisa memburu, bisa menghadirkan Harun Masiku. Tapi kok Harun Masiku gagal ditangkap, kok Hasto Kristianto yang dijadikan sebagai tersangka. Nah ini, dan kalau kita membaca sebenarnya juga tadi, menyimak apa yang disampaikan KPK, semua hal-hal yang disampaikan itu kan tidak ada yang kuat. Berdasarkan misalnya soal keterangan, kemudian bukan berdasarkan bukti material, tapi untuk pokok persoalan, pokok perkaranya nantilah sikap resmi DPP partai akan menyampaikan, termasuk juga pengacara dari Sekjen PDI Perjuangan. Jadi kita melihat misalnya munculnya kasus ini lagi, itu kan sebelum pemilu tahun kemarin. Yeah. Bagaimana kemudian Mas Hasto dipanggil, kemudian juga di kuya-kuya, kemudian tapi Mas Hasto kan tetap menghormati KPK, tetap datang sebagai saksi, bahkan dalam proses tersebut kan ada penyalahgunaan dari penyidik KPK, dan ini yang juga sudah dilaporkan oleh PDI Perjuangan ke Dewan Etik dari KPK.
Dan juga kalau kita melihat bagaimana KPK juga tidak profesional menangani perkara. Kemarin baru ada penggeledahan persoalan yang ada di BI, soal katanya kasus dugaan CSR penyalahgunaan, dan katanya sudah ada 2 tersangka, tapi tiba-tiba KPK meralat. Jadi publik tidak percaya sebenarnya sekarang kepada KPK, apalagi kemudian muncul KPK menetapkan tersangka kepada Sekjen PDI Perjuangan berdasarkan kasus yang hampir 5 tahun yang lalu, yang kalau kita lihat proses hukumnya sudah selesai. Jadi kami melihat ini adalah politisasi, ini adalah kasus politik, adalah upaya pembungkaman dan juga untuk menyasar dari Partai PDI Perjuangan sendiri. Ibu Mega pada tanggal 12 Desember sudah menyampaikan ada upaya untuk mengaut-aut, mengacak-ngacak partai sebelum Kongres tahun depan. Ini disampaikan juga oleh Ibu Mega bahwa yang kita sekarang lihat, Hasto Kristianto bukan sebagai pribadi, tapi beliau sebagai Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ya, dan tentunya partai akan memberikan sikap yang resmi, memberikan bantuan yang resmi, apalagi latar belakang background kasus ini sangat kuat dengan masalah politik, bukan persoalan hukum. Begitu, Mas. Bang Guntur, tadi Anda katakan bahwa Mas Hasto mendapatkan bukti yang valid terkait ancaman yang datang kepada dirinya. Nah, pertanyaan saya, ini bisa dikonfirmasi, artinya pihak-pihak mana saja yang mengancam Mas Hasto ketika itu? Untuk detail nanti akan disampaikan oleh Mas Hasto sendiri. Tapi ini sebagai bukti bahwa selama ini ancaman-ancaman itu terus datang. Bahkan sebelum ini, sebulan sebelum ini, di sebuah podcast Mas Hasto juga ada yang menyampaikan, Nana Bad News segera akan menjadi tersangka. Jadi kita lihat bahwa kasus ini sudah menjadi mainan politik, mainan penguasa, ya. Apalagi kalau kita lihat bagaimana sikap PDI Perjuangan akhir-akhir ini kan sedemikian kritis. Kasus misalnya PPN 12 ya kan, agar dikaji ulang karena itu memberatkan masyarakat. Ini kan juga viral di medsos, kemudian menjadi kontroversi, ya. PDI Perjuangan hanya menjalankan fungsi sebagai wakil rakyat di parlemen dan menyampaikan apa yang menjadi keprihatinan publik bahwa harusnya PPN itu bisa ditunda, bisa dikaji ulang karena kenaikan 12% itu akan memberatkan masyarakat. Nah, tapi masa dalam demokrasi seperti ini tiba-tiba langsung dibungkam, langsung diserang dengan isu-isu menggunakan KPK sebagai tangan, ya. Ini persoalan di negeri ini, Mas, dan kita sangat menyayangkan, ya, sangat menyayangkan mencari-cari kasus. Dan ingat loh, Sekjen PDI Perjuangan itu bukan pejabat publik, ya. Dia tidak memiliki jabatan apapun dan tidak mengandalkan hidupnya itu dari yang namanya uang rakyat. Beliau murni sebagai Sekjen PDI Perjuangan, sebagai kader, sebagai pengabdi di partai yang ternyata karena kebijakan dianggap merugikan penguasa, merugikan katakanlah pemerintah, kemudian diserang balik dengan kasus-kasus politisasi hukum yang sebenarnya upaya untuk pembungkaman terhadap beliau. Begitu, Mas. Terakhir, tadi Anda katakan bahwa Ibu Mega juga sempat mengatakan ada upaya-upaya untuk dalam tanda kutip mengobok-obok PDI Perjuangan. Artinya ketika misalnya Mas Hasto sudah ditetapkan sebagai tersangka, kemarin kalau tidak salah, koreksi ya kalau saya salah, Ibu Mega sempat bilang Ibu Mega akan turun langsung begitu ya kepada KPK. Ini tanggapannya seperti apa saat ini? Ya, kita lihat nanti, Mas. Karena kan seperti saya sampaikan tadi, ini bukan persoalan Hasto Kristianto sebagai pribadi, tapi beliau sebagai Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ya, yang memiliki ketum Ibu Megawati Soekarno Putri. Apapun yang beliau sampaikan di publik, kebijakan disampaikan ke publik itu kan adalah kebijakan resmi partai, bukan pernyataan pribadi dari Hasto Kristianto. Jadi ketika beliau sekarang dikriminalisasi, kasusnya dipolitisasi, maka partai pasti akan turun tangan. Karena beliau adalah Sekjen dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pemirsa, sebelum Hasto menjadi tersangka, muncul aksi unjuk rasa menuntut penangkapan buron kasus suap Harun Masiku di depan gedung KPK Jakarta. Demo tersebut berakhir ricuh. Kericuhan terjadi di tengah aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta Selatan Senin siang. Dengan membawa atribut bendera serta spanduk berisi tuntutan.
massa mendesak KPK segera menangkap buron kasus suap Harun Masiku. Namun penyampaian aspirasi berujung anarkis saat massa mulai menyalakan flare dan melempari gedung KPK dengan botol hingga batu. Massa juga melakukan aksi vandalisme dengan mencoret dinding di depan gedung KPK, salah satunya dengan tulisan kandang babi. Polisi yang mengamankan aksi unjuk rasa pun berlindung di tengah kepulan asap hitam pekat akibat flare yang dinyalakan. KPK dalam hal ini melalui saya juga mendukung aspirasi, mendorong KPK untuk menuntaskan berbagai macam perkara yang mungkin masih belum selesai. Tapi kami juga berharap masyarakat yang menyampaikan aspirasi tersebut untuk bisa menyampaikan secara baik, tidak melakukan vandalisme, tidak melakukan pengerusakan, karena itu juga akan menjadi sebuah tindak pidana tersendiri yang bisa dikenakan. Sebelumnya massa dari berbagai aliansi juga berunjuk rasa di depan gedung KPK Rabu siang lalu. Unjuk rasa digelar bertepatan dengan pemeriksaan ex-Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli dalam kasus suap Harun Masiku. Melalui pengeras suara dari mobil komando, massa meneriakan tuntutan agar KPK segera menangkap Harun Masiku yang telah buron selama hampir 5 tahun. Massa juga meminta agar pihak-pihak yang diduga turut melindungi Harun Masiku diproses hukum. Tuntutannya adalah per hari ini KPK diisi oleh struktur-struktur baru, jadi kita mendesak KPK untuk segera menuntaskan misi-misi yang belum terselesaikan, yaitu menangkap Harun Masiku yang hari ini masih menjadi buronan. Sebelumnya KPK telah menetapkan tersangka Harun Masiku pada 2020 silam terkait kasus dugaan suap pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI periode 2019-2024. KPK juga telah menerbitkan ulang DPO pada 5 Desember 2024 lalu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus Harun Masiku. Sedangkan Harun Masiku hingga kini masih buron. Proses pengejarannya pun penuh lika-liku. Buronan kasus korupsi Harun Masiku hingga kini masih dalam pencarian. Harun Masiku merupakan mantan calon legislatif PDI Perjuangan yang diduga menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan agar bisa ditetapkan sebagai pengganti Nazarudin Kemas yang meninggal dunia usai lolos ke DPR. Harun diduga menyiapkan uang sekitar 850 juta sebagai pemulus agar bisa melenggang ke Senayan. Adapun Wahyu yang divonis dengan pidana 7 tahun penjara telah mendapatkan program pembebasan bersyarat sejak 6 Oktober 2023. Meski masih berstatus buronan, fakta lain terungkap. KPK ternyata sudah tidak lagi memasukkan Harun Masiku ke dalam daftar pencegahan ke luar negeri. Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan menyebut sejak Januari 2021 tidak ada lagi permintaan pencegahan ke luar negeri bagi Harun Masiku yang diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan data perlintasan, nama tersebut tidak ada. Berakhir 11 Januari, 13 Januari 2021. Berarti orang ini tidak dicegah untuk bepergian ke luar negeri. Ya, imigrasi tidak bisa mencegah, bukan menindak, ya, mencegah. Jadi tidak boleh berangkat kalau mencegah itu kan. Ya, tapi kalau kita mengetahui, kita akan menginformasikan. Namun, pihak imigrasi menyatakan hingga saat ini tidak ditemukan data perjalanan ke luar negeri atas nama Harun Masiku. Sebelumnya, pada Juni 2024, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto diperiksa terkait dugaan korupsi yang menjerat Harun Masiku. Setelah menjalani pemeriksaan selama lebih dari 4 jam, Hasto langsung meminta pemeriksaan diakhiri karena keberatan atas penyitaan ponsel yang dilakukan penyidik. Dan kemudian pemeriksaan saya belum masuk materi pokok perkara. Karena di tengah-tengah itu kemudian staf saya yang namanya Kusnadi itu dipanggil katanya untuk bertemu dengan saya. Tetapi kemudian tasnya dan handphonenya
atas nama saya itu disita. Sehingga kemudian kami tadi berdebat karena sepengetahuan saya sebagai saksi di dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, saya berhak untuk didampingi penasihat hukum. Dan kemudian akhirnya ya saya memutuskan bahwa pemeriksaan nantinya untuk dilanjutkan pada kesempatan lain. Buntut dari penyitaan ponsel tersebut, tim kuasa hukum Hasto melaporkan kejadian ini ke Dewan Pengawas KPK. Pihaknya menilai penyitaan yang dilakukan oleh penyidik KPK tidak sesuai prosedur. Sejumlah barang bukti disertakan dalam pelaporan, diantaranya flash disk serta tangkapan layar ketika proses pemeriksaan Hasto di gedung KPK. Perlakuan oknum penyidik KPK kemarin kepada Mas Hasto dan stafnya Saudara Kusnadi menunjukkan hal sebaliknya, menunjukkan sikap tidak profesional. PD Perjuangan terus berjuang membangun supremasi hukum dengan cara-cara yang berkeadilan. Dulu zaman Bung Karno, ketika Bung Karno diperiksa di zaman pemerintahan kolonial, Bung Karno didampingi oleh pengacara. Masa di zaman sekarang yang sudah penegakan hukumnya yang katanya semakin kesini semakin brutal. Pencarian buronan Harun Masiku turut menyeret mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli yang juga politikus PDI Perjuangan. Di mana KPK memeriksa Yasona terkait dugaan kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR yang melibatkan Harun Masiku. Yasona menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 6 jam. Ia menyampaikan dirinya diperiksa penyidik dengan kapasitas sebagai Ketua DPP PDIP serta Menkumham. Saya mengirim surat permintaan fatwa ke Mahkamah Agung. Ya, karena waktu proses pencalekan itu terjadi tafsir yang berbeda setelah ada judicial review, ada keputusan Mahkamah Agung nomor 57 ya. 57. Kemudian DPP mengirim surat tentang penetapan caleg, ya. Kemudian KPU tidak menanggapi berbeda. Kemudian kita minta fatwa kepada Mahkamah Agung. Pencarian Harun Masiku sungguh penuh lika-liku. Semoga saja penegak hukum bisa segera menangkap buronan kasus korupsi ini. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 6,5 tahun penjara terhadap Harvey Muiz dalam kasus korupsi tata niaga pengelolaan timah. Suami artis Sandra Dewi ini juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 210 miliar rupiah. Pengusaha sekaligus suami aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz, menjalani sidang putusan dalam kasus korupsi tata niaga pengelolaan timah di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Senin siang. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan Harvey Muiz terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang dan menjatuhkan vonis hukuman 6,5 tahun penjara. Mengadili, 1. menyatakan terdakwa Harvey Muiz terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan dakwaan ke-2 primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama berapa tadi, Pak? 2 tahun. Bukan yang ini. 6. Ya, 6 ya. Selama 6 bulan. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 210 miliar rupiah dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 tahun setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila 210 miliar rupiah tidak dibayar, maka harta bendanya akan dirampas dan dilelang untuk mengganti kerugian negara. Dan bila jumlah hartanya tak mencukupi, maka diganti hukuman penjara 2 tahun saja.
Atas vonis yang dijatuhkan tersebut, Harvey Muiz menyatakan masih pikir-pikir apakah akan mengajukan banding atau tidak. Kami lihat pertimbangannya seperti apa. Karena upaya hukum itu disediakan oleh peraturan perundang-undangan, apakah nanti kita akan mengajukan keberatan terhadap harta tersebut atau tidak. Ini semua akan kami pertimbangkan dalam waktu 7 hari ke depan. Tunggu pertimbangannya dulu, salinan putusannya. Kami ada waktu 7 hari untuk pikir-pikir, dan setelah itu kami akan tentukan upaya hukum apa yang akan kami lakukan. Demikian ya. Melihat bahwa vonis ringan bagi para koruptor triliunan rupiah, hukuman penjara bagi koruptor dinilai tidak efektif lagi. Peneliti Pukat UGM Zainur Rohman berpendapat, hukuman memiskinkan koruptor dan keluarganya akan lebih membuat jerah dan menekan tingkat korupsi di Indonesia. Dan itu hukuman penjaranya hanya 2 tahun kalau tidak bisa mengembalikan 210 miliar. Apakah ini memang menurut Anda juga sudah sesuai? Ya, memang itu yang disediakan di dalam peraturan perundang-undangan kita saat ini ya. Ketika harta bendanya tidak mencukupi, maka kemudian diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun. Nah, sebenarnya jaksa menurut saya lebih baik berfokus untuk melakukan penyitaan terhadap harta benda para terpidana ini. Sekarang masih terdakwa ya karena belum ingkrah. Kenapa? Karena tidak ada gunanya juga memenjarakan seseorang padahal orang tersebut telah merugikan kerugian negara sangat besar, bisa sampai 300 triliun itu, sehingga yang harus menjadi fokus bagi jaksa dari pihak kejaksaan adalah bagaimana caranya untuk segera melakukan sita kepada harta bendanya. Jangan sampai harta benda dari para terdakwa ini dialihkan atau misalnya disembunyikan, ditransfer ya, kemudian akan menyulitkan di dalam melakukan eksekusi. Mungkin juga sebagian sudah ada yang disita, tetapi saya pikir perlu juga untuk dilakukan telaah secara mendalam harta apa saja yang dimiliki, yang mungkin harta-harta tersebut biasanya juga diwujudkan dalam wujud-wujud yang tidak terlalu terlihat. Misalnya apakah di atas namakan orang lain atau bisa disebut nomine, Bang David, atau misalnya ini tren, Bang David, di instrumen misalnya cryptocurrency misalnya ya, atau Bitcoin atau yang lain gitu ya, harus diteliti semua. Agar itu bisa nggak itu dikejar itu ya? Betul, harus dikejar agar nilai 210 miliar itu bisa masuk semua ke negara. Itu Bang David. Baik, jadi ada nih omongan di jalanan juga bahwa akhirnya seperti kayak ada cuci dosa begitu ya. Artinya cuci dosa cuman 6 tahun misalnya tadi 6,5 tahun penjara, kalau dipotong-potong masa tahanan, lalu kemudian ada pengurangan masa tahanan dan segala macam, paling 2 tahun. Udah habis itu 2 tahun sudah bisa dengan syarat keluar dengan bersyarat begitu. Tapi kerugian negara 300 triliun. Jadi anggaplah kalau untungannya 0,5%, hanya 1,5 triliun, itu kan besar sekali ya. Maksudnya dibanding dengan hukuman yang akhirnya hanya dijalani singkat sekali. Ini bagaimana menjelaskan kepada masyarakat untuk hitung-hitungannya seperti ini? Ya betul, memang pidana yang saat ini sering dijatuhkan di dalam perkara tindak pidana korupsi itu masih banyak berorientasi kepada pidana badan. Ya, mengutamakan untuk memenjarakan seseorang. Padahal sebenarnya penjara itu bukan yang utama dari para pelaku tindak pidana korupsi harusnya. Yang utama, paling utama harusnya adalah aset recovery, mengembalikan kerugian keuangan negara. Agar apa? Agar uangnya bisa ditarik dan kemudian bisa digunakan oleh negara untuk menjalankan program pembangunan. Dan yang kedua, Bang David, bagi para pelaku tindak pidana korupsi, itu mereka sebenarnya tidak terlalu takut sama pidana penjara, Bang David. Nah, itu karena mereka melakukan korupsi itu kan punya motivasi ekonomi, Bang David. Ingin kaya cepat gitu ya, sehingga disinsentifnya seharusnya juga adalah dalam bentuk merampas hasil korupsinya, sehingga ini biasa disebut sebagai pemiskinan gitu, Bang David. Mereka kan takut miskin gitu ya, tidak takut penjara gitu, sehingga sekali lagi ini menjadi pekerjaan lanjutan bagi kejaksaan. Tidak boleh puas sekadar bisa memenjarakan para terdakwa, misalnya dengan 6 tahun itu tadi, tetapi harus dapat melakukan aset recovery, pengembalian kerugian keuangan negara secara optimal. Ya, kerugian negara itu ada yang keuangan, ada yang perekonomian. Nah, dalam konteks perekonomian karena jumlahnya bisa sampai 300 triliun, maka harta benda dari para pelaku ini semua harus direkapitulasi, diteliti ya, mana saja harta benda itu yang kemudian perlu untuk dilakukan penyitaan
agar nilai dari uang pengganti itu bisa terpenuhi. Misalnya untuk Harvey Muiz harus tercapai angka 210 miliar gitu ya. Nah ini butuh gerak cepat juga gitu ya, butuh gerak cepat, diteliti semua, mulai dari rekeningnya, harta, tidak hanya sekadar harta suami, menurut saya juga harta keluarganya, termasuk gitu ya. Juga orang-orang kepercayaannya. Dan termasuk uang-uang kriptonya mesti dikejar juga. Baik kalau gitu. Hingga hari ini RUU perampasan aset belum juga disahkan dan entah kapan akan disahkan. Namun memiskinkan koruptor dan keluarganya bisa menjadi pilihan penegakan hukum di Indonesia untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Tim Liputan iNews melapor. Pemirsa, gaduh bayi tertukar kini telah temui fakta-fakta baru. Hasil tes DNA menyebutkan bayi yang meninggal di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih adalah anak biologis dari Rauf dan Feni. Rekaman video inilah yang memancing perhatian masyarakat. Rauf, seorang ayah dari Bekasi, berkisah pilu. Ia bercerita bayi yang baru saja dilahirkan istrinya harus kembali ke haribaan, bahkan sebelum sempat ia rangkul dalam pangkuan. Namun, hal-hal janggal yang dialami keluarga si bayi memberikan keyakinan pada Rauf dan sang istri bahwa bayi yang kini bersemayam dalam pusara bukanlah darah daging mereka. Ya, Rauf dan sang istri yakin bahwa bayi mereka telah tertukar. Kejanggalan yang memunculkan dugaan diantaranya adalah pada 16 September lalu, kala Rumah Sakit Islam Cempaka Putih tak menunjukkan sang bayi pada ibunya setelah dilahirkan. Sementara sang ayah, yakni Rauf, hanya diminta mengazankan tanpa dijelaskan kondisi bayi hingga jenis kelaminnya. Atas dugaan ini, Muhammad Rauf dan Feni mendatangi kantor KPAI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat untuk mencari keadilan dengan memegang keyakinan bahwa bayi mereka yang lahir pada 16 September lalu tertukar dengan bayi lain. KPAI lantas melakukan mediasi antara pihak Rauf dengan pihak rumah sakit. Atas viralnya kasus ini, pihak rumah sakit turut buka suara. Pihak rumah sakit berjanji akan kooperatif dan akan menanggung biaya tes DNA di rumah sakit yang ditunjuk Rauf dan Feni. Tak lama berselang, Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam bayi yang diduga tertukar di TPU Semper, Jakarta Utara. Pembongkaran makam bayi ini dilakukan untuk tes DNA sekaligus autopsi untuk memastikan identitas bayi tersebut. Tentunya sejak awal kami sudah melakukan langkah-langkah penyelidikan. Yang pertama dilakukan adalah berkoordinasi dengan pihak keluarga dan rumah sakit. Apakah ada bukti-bukti yang bersifat administratif untuk meyakinkan bahwa yang meninggal tersebut adalah putranya. Yang berikutnya, hari ini pihak kepolisian memahami bahwa tidak ada lebih berharga dari seorang anak dalam keluarga. Dengan alasan kemanusiaan sekaligus dalam rangka penyelidikan, maka hari ini kami melaksanakan ekshumasi untuk memberikan kepastian status atas anak tersebut. Sehingga mungkin nanti ada dua kemungkinan, apakah itu benar ya sesuai dengan hasil tes DNA ya, ataukah mungkin yang kedua mungkin berbeda. Proses pembongkaran dilakukan bersama tim forensik dari Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri dengan disaksikan langsung oleh orang tua bayi dan perwakilan pihak rumah sakit. Usai gaduh atas dugaan kasus bayi yang tertukar di salah satu rumah sakit di Jakarta, kepolisian akhirnya mengungkap hasil tes DNA dari bayi yang diduga tertukar di rumah sakit. Tes menunjukkan bahwa bayi yang meninggal dunia tersebut merupakan anak biologis dari Rauf dan Feni. Dengan kesimpulan, berdasarkan hasil analisis seluruh profil DNA dari sampel barang bukti tabel 1, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah bahwa secara genetik Mr. X adalah anak biologis Muhammad Rauf dan Feni Selvianti.
Demikian hasil pemeriksaan DNA ini telah kami uraikan dengan sejujur-jujurnya dan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya. Sisa sampel barang bukti akan dikembalikan sesuai ketentuan yang berlaku atau akan dimusnahkan setelah 1 tahun masa simpan. Namun setelah kegiatan ekshumasi, hasil koordinasi tim penyidik dengan dokter yang melakukan ekshumasi, untuk penyebab kematiannya ini tidak diketahui dikarenakan organ dari bayi ini sudah tidak ditemukan, hanya tulang saja, tulang belulang. Dari sisa tulang belulang ini, keterangan dari dokter itu memang tidak bisa diketahui penyebab kematiannya. Namun arahan dari dokter rumah sakit, kalau memang cukup dengan rekam medis itu sudah dapat ditentukan penyebab kematiannya. Seperti itu keterangan hasil koordinasi tim penyidik dengan dokter yang melaksanakan kegiatan ekshumasi. Kasus dugaan bayi tertukar ini viral dan memancing simpati masyarakat. Kisah Rauf yang menceritakan temuan kejanggalan yang ia dapat kala rumah sakit mengabarkan kondisi bayi yang baru saja dilahirkan sudah kaku tak bernyawa, kini sudah dapatkan titik terang. Beserta secuplik fakta pahit yang harus Rauf dan Feni terima, bahwa bayinya kini telah tiada. Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menghadiri perayaan Natal di Gereja HKBP Sei Agul di Jalan Gereja Medan, Sumatera Utara. Dalam momen itu, Gibran membagikan hadiah kepada anak-anak. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri perayaan Natal di Gereja HKBP Sei Agul di Jalan Gereja Medan, Sumatera Utara. Kehadiran Gibran disambut hangat puluhan jemaat gereja. Mereka berlomba untuk berjabat tangan serta bersuah foto. Usai menyapa warga, Gibran yang datang bersama istrinya Selvi Ananda langsung membagikan hadiah kepada anak-anak. Sejumlah anak-anak bersuka cita menerima bingkisan yang berisi mainan. Dalam kesempatan itu, Gibran mengucapkan selamat Natal kepada jemaat gereja serta menyampaikan salam dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Salam hangat dari Pak Prabowo, Bapak Presiden kita. Beliau berpesan semoga Natal tahun ini membawa berkah untuk Bapak Ibu semua. Kesehatan, panjang umur, dan sekali lagi semoga perayaan Natal tahun ini membawa berkah untuk kita semua. Wapres Gibran juga berpesan kepada warga yang melaksanakan mudik pada momen Nataru ini agar tetap berhati-hati dan menjaga kesehatan.